Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini gue akan berbagi informasi soal first impression gue sepatu New Balance Beacon versi 2. Sepatu ini kurang lebih udah gue pakai 20 km dengan beberapa kali percobaan. Bagaimana rasanya? Sepatu ini sebenarnya udah rilis tahun 2019 kemarin. Gue termasuk orang yang telat untuk nyobain sepatu ini, tapi nggak apa-apa. Yang penting gue dapat harga lebih murah. Biasanya kalau udah keluar model baru, model lama bakalan didiskon. Sepatu ini beratnya cuma 236 gram. Dan kategori sepatu ini adalah netral, tipe lightweight atau ringan. Emang bener-bener ringan. Oh iya, untuk size-nya, gue saranin itu untuk true size. Jadi kalau biasa pakai 44, di sepatu ini bisa pakai nomor 44 juga. Tapi size yang ini gue pakai up size. Karena kenapa? Karena dulu gue punya pengalaman sepatu New Balance itu selalu up size.
Tapi di New Beacon ini, Beacon versi 2, itu nggak perlu sebenarnya. Jadi harusnya gue tetap 44 atau 44,5. Tapi ini gue pakai size 45. Efeknya apa? Efeknya di bagian depan sini terlalu longgar. Jadi karena di Beacon versi 2 ini termasuk lebar di bagian sininya. Jadi untuk tipe kaki-kaki yang lebar, Beacon versi 2 ini nggak masalah. Kemudian kita lihat uppernya. Uppernya ini berbahan engineered knit. Di sepatu ini terbagi dua bagian, uppernya, bagian depan dan bagian belakang. Di bagian depan, motif seperti ini, sederhana, termasuk breathable ya. Kemudian di bagian belakang, ada motif timbul berbentuk heksagonal. Yang gue nggak ngerti ini fungsinya untuk apa. Nah, di bagian tengah sini, lidahnya itu terpisah dari bagian uppernya. Jadi nggak ada karet yang nyambung ke bagian uppernya. Kemudian di bagian tengah-tengah dari lidahnya juga nggak ada lubang untuk nyelipin tali sepatu. Kayak di sepatu-sepatu yang lain. Tapi selama pemakaian, gue nggak ada masalah. Jadi lidah ini tuh nggak lari kemana-mana dan tetap bisa nyengkram kaki gue. Di bagian tumit, di bagian belakang sini, ini ada bantalan di kanan dan di kiri. Fungsinya untuk menyekram kaki kita supaya pada saat kita berlari itu nggak bakal meleset ke kanan, ke kiri, atau ke depan. Dan di bagian atas ini bisa ditekuk. Jadi sangat lembut, sangat soft sekali. Pada saat dipakai lari, nggak bakal bikin kaki kita itu lecet. Kemudian kita lihat bagian outsole-nya. Di bagian outsole-nya sebagian besar motifnya kita bisa lihat ini ada motif heksagonal lagi. Maksudnya apa? Gue juga nggak tahu. Material dari outsole ini EVA. Kemudian ada material rubber ya, karet di bagian depan dan di bagian belakang. Cuma segini aja. Mungkin maksudnya biar outsole-nya lebih awet. Karena biasanya sepatu mungkin lebih cepat habis di bagian belakang dan di bagian depan sini. Untuk pemakaiannya, outsole-nya menurut gue termasuk empuk. Cuma empuknya hanya di bagian belakang dan bagian depan. Karena gue tipe lari yang mid strike. Jadi kalau lari bertumpu di bagian tengah sini. Dan bagian tengah sini menurut gue ini kurang empuk ya. Empuk sih sebenarnya, cuma ya nggak empuk-empuk amat gitu ya. Jadi masih berasa kalau kita lari di jalan itu masih berasa impact-nya. Dan lagi dengan motif yang sederhana kayak begini, itu kalau kita lari di tempat-tempat yang tanahnya nggak rata, mungkin aspalnya agak ancur-ancur, ada kerikil-kerikil, ini sangat berasa banget outsole-nya. Jadi kalau bisa pakai sepatu ini di trek yang rata gitu ya. Mungkin di aspal atau di trek stadion, itu bakal lebih baik tentunya. Oke, menurut gua sepatu ini masih terbilang nyaman, ringan, empuk, walaupun nggak empuk-empuk amat, cocok buat yang heel strike, pakai tumit, berlari pakai tumit, dan foot strike, yang lari dengan bagian depan. Semoga informasi dari gue ini berguna. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.